Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Kemisa Yuni, NIM 2003-04153, matkul pengantar ekonomi bisnis kelas Rek A MGT 2. Saya akan membahas materi kedua sampai ketujuh. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen dan organisasi. Tujuan mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan. Mengetahui konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis yang mencakup manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi atau manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Pengertian organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi: yang pertama, organisasi profit; yang kedua, organisasi non-profit atau nirlaba. Pengertian manajemen. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Fungsi-fungsi manajemen terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, planning atau perencanaan; kedua, organizing atau pengorganisasian; yang ketiga, actuating atau pengarahan dan pengimplementasian; dan terakhir, controlling, pengawasan dan pengendalian. Dan ini ada juga fungsi operasional dalam manajemen terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia; kedua, manajemen pemasaran; tiga, manajemen operasional atau produksi; yang keempat, manajemen keuangan; yang kelima, manajemen informasi. Materi selanjutnya yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Yang pertama, tujuannya yaitu mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Yang kedua, mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian-keahlian manajemen. Yang ketiga, mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen secara hierarkis beserta keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarkis. Selanjutnya, pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dan organisasi. Keahlian-keahlian manajemen atau managerial skill terbagi atas 4 bagian, yaitu pertama, keahlian teknis atau technical skills; kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, keahlian-keahlian manajemen atau managerial skill terbagi atas 5 bagian, yaitu keahlian teknik atau technical skills; kedua, keahlian komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skill; ketiga, keahlian konseptual atau conceptual skills; yang keempat, keahlian dan pengambilan keputusan atau decision making skills; 5, keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills. Selanjutnya, keahlian tambahan bagi manajer terbagi atas 2 bagian, yaitu keahlian dalam manajemen global atau global management skills; yang kedua, keahlian dalam hal teknologi atau technological skills. Tingkatan manajemen dalam bagan organisasi terbagi atas 2 bagian, yaitu manajemen tingkatan puncak terdiri atas direktur, wakil direktur; yang kedua, manajemen tingkat menengah terbagi atas 4 bagian, manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran; yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau supervisi, yaitu terbagi atas 2 kelompok, yaitu supervisi kelompok A dan B. 4, manajemen non supervisi atau pelaksana teknis terbagi atas pegawai teknis atau BRAH. Selanjutnya, manajemen sebagai sains terbagi atas pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Yang kedua, umumnya memerlukan keahlian teknis atau diagnosis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, manajemen sebagai seni, pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman, umumnya memerlukan keahlian atau konseptual atau kreativitas, komunikasi, dan interpersonal. Selanjutnya, kita masuk ke materi tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tujuan pertama yaitu mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selanjutnya, strategi pengolahan tanggung jawab sosial perusahaan.
yaitu terbagi atas 4 strategi. Yang pertama itu strategi reaktif, kedua strategi defensif, ketiga strategi akomodatif, 4 strategi proaktif. Selanjutnya kita memasuki materi perencanaan dalam manajemen strategi. Perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran, suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifikasi pencapaian yang dapat diukur. Fungsi atau manfaat perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dimensi etika dalam manajemen. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi katika etika. Nilai personal sebagai standar etika terbagi atas 4 nilai. Yang pertama nilai atau values, yang kedua nilai personal dan personal values, yang ketiga nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Selanjutnya itu manfaat tanggung jawab sosial perusahaan, terbagi atas 3 manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi perusahaan, kedua manfaat bagi masyarakat, yang ketiga manfaat bagi pemerintah. Selanjutnya masuk fungsi atau manfaat dari perencanaan terbagi atas 4, yaitu pertama pengarah organisasi, yang kedua minimalisasi ketidakpastian, ketiga minimalisasi inefisiensi sumber daya, yang keempat penetapan standar dan pengawasan kualitas. Dan jenis-jenis rencana terbagi atas 3, yaitu berdasarkan jumlah, berdasarkan kejelasan, berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian. Selanjutnya kita masuk ke dalam hierarki rencana organisasi terbagi atas 2, yaitu perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Tingkatan strategi terbagi atas 3, yaitu strategi tingkatan kooperasi, yang kedua strategi unit bisnis atau bisnis unit strategi, yang ketiga strategi fungsional atau fungsional level strategi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi mendirikan dan mempengaruhi organisasi. Bisnis kecil atau small business sebagai bisnis yang dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang lumayan sedikit bekerja di satu lokasi. Fungsi yang spesifik untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk memperbaiki organisasi yang terbagi atas 3, yaitu pengalaman adaptif dalam organisasi, yang kedua pengalaman generatif, yang ketiga konsep atau pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peter Singer dan James Brian Coates menggunakan teknik simpul ganda atau pengalaman simpul ganda. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pengorganisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Yang kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam pengorganisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya kita masuk pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut dan mengembangkan motivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Sekian penjelasan saya dapat berikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Hakim Sayuni menutup penjelasan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.